Bapak terkait dengan tugas yang telah Bapak berikan berkaitan dengan buku Power, Politics and Society yang ditugaskan untuk membuat video dari bab 1 sampai bab 10. Baik Bapak, yang pertama tentang kekuasaan. Kekuasaan adalah wewenang yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan yang diberikan. Dalam suatu masyarakat, banyak pihak yang menginginkan suatu kedudukan atau kekuasaan tertinggi dari masyarakat tersebut. Kekuasaan atau wewenang yang didapatkan oleh seseorang yakni melalui tahap dengan berpendidikan tinggi, paham dalam hal berorganisasi. Jika seseorang dalam masyarakat tersebut memiliki pendidikan yang tinggi, tentunya dia akan dipercayakan oleh masyarakatnya untuk menduduki suatu jabatan tertinggi dalam masyarakat itu. Pembagian kekuasaan di Indonesia yakni ada 3, yakni kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang dipegang oleh presiden, kekuasaan legislatif, kekuasaan yang dipegang oleh DPR, dan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agama. Yang berikut peran negara. Berkaitan dengan peran negara, kita membahas terlebih dahulu yakni negara, definisi negara itu sendiri. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut. Peran dari suatu negara itu sangat penting, yaitu melindungi seluruh warga negara yang mendiami wilayah tersebut. Jika warga masyarakat dalam keadaan sulit atau diserang oleh negara-negara lain, tentunya pemerintahan aparatur negara akan melindungi dengan kemampuan mereka untuk melindungi warga masyarakatnya. Yang berikut tentang politik, budaya dan proses sosial. Budaya dan politik. Budaya terdiri dari nilai, pengetahuan, kepercayaan, simbol, bahasa, dan artefak yang ditemukan di semua masyarakat. Sementara itu, politik telah berkonsentrasi terutama pada bidang politik khusus. Sosiologi politik mengklaim bahwa untuk memahami proses politik sepenuhnya harus dilakukan menghubungkan politik dengan seluruh struktur sosial. Berikut ekonomi politik. Ekonomi politik telah diciptakan untuk merujuk pada hubungan antara politik dan ekonomi. Mungkin hubungan antara negara dan hubungan yang paling berpengaruh dalam kehidupan orang-orang dan melibatkan tampilan kekuasaan yang paling signifikan dalam masyarakat kita. Salah satu ahli ekonomi politik yakni Marshall berpendapat bahwa kekuatan politik dalam suatu masyarakat hanya dipahami sebagai sintesis dari tindakan lembaga pemerintah, semua yang termasuk pekerjaan, pajak, harga, layanan publik, perang, dan kedamaian. Yang berikut institusi sosial. Yang pertama, pendidikan. Selain ekonomi, pendidikan merupakan lembaga utama dalam masyarakat. Jika suatu masyarakat atau negara bangsa mempunyai yang
jika masyarakat mempunyai pendidikan tinggi, tentunya masyarakat tersebut, daerah tersebut akan semakin sejahtera dengan pendidikan, dengan orang-orang di dalamnya yang punya pendidikan tinggi, yakni mengerti dalam hal apa saja yang terjadi dalam masyarakat. Di sini pemerintah sangat menekankan untuk bagaimana kita penerus generasi-generasi muda yang akan mendatang harus mempunyai pendidikan yang tinggi agar Indonesia ini semakin maju dan sejahtera. Yang kedua yaitu institusi keluarga. Institusi keluarga sangat penting. Keluarga merupakan proses atau pendidikan awal anak dalam mengenal dunia luar. Di sini keluarga berperan penting dalam pendidikan seorang anak, di mana anak akan semakin baik dalam bertingkah laku jika yang diajarkan oleh keluarganya itu merupakan hal-hal yang baik. Berikut yaitu aspirasi yang berikut itu partisipasi politik. Partisipasi politik itu penting dalam penting dalam bidang sosiologi politik karena membahas karakteristik mental politik negara dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat. Pembentukan organisasi dalam suatu masyarakat merupakan partisipasi politik yang dilakukan. Bentuk-bentuk dari kelembagaan partisipasi politik yakni bicara politik. Di sini partisipasi politik menekankan pentingnya berbicara tentang politik dan percakapan politik dan memperlakukan frekuensi diskusi politik sebagai variabel dependen yang penting. Di sini bicara politik itu penting dalam berpartisipasi politik yang kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menyuarakan, mengeluarkan pendapat kita kepada pemerintah yang melakukan hal-hal yang tidak wajar. Kita juga berhak menyuarakan pendapat kita demi kesejahteraan atau kemajuan bangsa ini. Yang kedua, kampanye. Kampanye adalah usaha dari masyarakat untuk bekerja atas nama partai politik, bekerja untuk kandidat, dan masalah itu termotivasi oleh apa yang verbal. Partisipasi dalam kampanye politik atau bekerja untuk partai politik sebagai sukarelawan membutuhkan minat yang termotivasi, kandidat, masalah, dan kesetiaan kepada suatu pihak. Di mana kita berkampanye berarti kita menyuarakan atau mendukung suatu kandidat yang menurut kita baik memimpin suatu organisasi bangsa atau memimpin wilayah tersebut. Yang berikut, coretan. Menurut masyarakat luas, coretan merupakan tindakan yang dapat merugikan masyarakat luas, yakni terjadi kerusakan fisik. Tapi sebenarnya coretan merupakan bentuk dari partisipasi politik yang non-institusional dan tidak konvensional. Yang berikut, protes dan demonstrasi. Protes juga merupakan bentuk dari partisipasi politik. Tetapi di sini protes itu menghindari yang namanya kerusakan
pada kerusakan secara fisik, yaitu pemilihan dan pemungutan suara. Pemilihan adalah jantung dari sebuah demokrasi. Tanpa ada pemilihan, maka demokrasi tidak berarti. Pemungutan suara adalah satu-satunya waktu ketika sebagian besar warga negara dapat langsung bertindak untuk memperlancar keputusan pemerintah, karena pemilu menyediakan sarana untuk menghubungkan tindakan pemerintah dengan keinginan publik. Indonesia merupakan negara yang demokrasi, yakni di mana pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat untuk untuk ikut mengambil bagian dalam suatu proses pemilihan pemimpin yang akan memimpin bangsa dan negara. Salah satu fungsi dari pemilihan umum adalah untuk di mana masyarakat memilih pejabat publik yang menurut mereka mampu untuk menjalankan roda pemerintahan ke depan. Yang berikut, aktivitas sosial. Aktivitas sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menyalurkan kepeduliannya. Aktivitas sosial yang dilakukan tersebut yakni sesuatu yang berdampak positif dan baik bagi masyarakat. Misalnya dalam suatu masyarakat terdapat sebuah organisasi. Jika masyarakat tersebut dalam kesulitan, masyarakat lain tersebut dalam kesulitan, pentingnya organisasi dalam masyarakat tersebut yakni untuk bergerak dan secara sukarelawan membantu, di mana aktivitas sosial itu sangat dibutuhkan, yaitu membantu masyarakat yang sedang kesusahan itu adalah bentuk dari aktivitas sosial yang berdampak positif bagi masyarakat. Seperti contoh juga mahasiswa atau kelompok-kelompok mahasiswa yang melakukan sumbangan, atau kelompok anak muda, kelompok arisan yang berkecukupan, mereka yang berkecukupan menyumbangkan sedikit sembako sebagai rasa kepedulian terhadap mereka yang berkekurangan. Melihat bahwa sekarang ini banyak sekali masyarakat miskin yang tidak dapat makan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Mereka tidak mampu bekerja, apalagi mereka yang melakukan pekerjaan dan mendapatkan penghasilannya yaitu dengan bekerja di luar rumah. Manfaat dari aktivitas sosial itu sendiri yaitu menumbuhkan jiwa sosial, menambah relasi kita, dan menumbuhkan kreativitas kita. Itu kekerasan atau terorisme. Terorisme adalah puncak dari aksi kekerasan yang bisa terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Korban tindakan terorisme seringkali adalah orang yang tidak bersalah. Kaum terorisme bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan. Salah satu tujuan dari terorisme adalah memperoleh pengakuan dari masyarakat lokal, nasional, regional, maupun dunia internasional atas perjuangannya. Yang berikut memicu reaksi pemerintah, overreaksi dan tindakan represi yang dapat mengakibatkan keresahan di masyarakat. Yang berikut, globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi termasuk kemunculan telegraf dan internet merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan
interdependensi aktivitas ekonomi dan sosial. Ciri-ciri dari globalisasi itu sendiri yaitu perubahan dalam konsep jarak dan waktu, adanya saling ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Uh, Faktor penyebab proses globalisasi salah satunya adalah perkembangan teknologi dan informasi berdampak pada kemudahan bertransaksi antar negara. Dengan adanya teknologi dan informasi yang semakin maju, tentunya suatu negara dapat berkomunikasi dan bertransaksi dengan negara lain. Dampak dari globalisasi itu sendiri mempunyai dampak, yakni dampak negatif, dampak positif, dan ada juga dampak negatifnya. Salah satu dampak positif dari globalisasi yakni kemudahan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Kemajuan dalam bidang teknologi, transportasi dan informasi dapat memudahkan manusia dalam menggali suatu berita informasi yang sudah tersebar di seluruh dunia. Dampak negatif salah satunya itu gampangnya budaya barat masuk dan mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal yang ada dalam masyarakat tersebut. Lunturnya nilai-nilai budayaan yang ada dalam masyarakat tersebut karena ada munculnya budaya barat yang masuk dan merusak kebudayaan lama yang sudah ditanam oleh masyarakat itu sendiri. Ya, terima kasih.